Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Mudzakkirah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, sampai di halaman 37. Ya. Al-ma'iyyatu wal jam'u bainaha wa bainal ulum. Baca. فدليل وجود المعية لله تعالى هو معكم أيضا ينقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى ومعكم أينما كنتم. مقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتأثيرا. الخاصة هي التي تختص بالمسلمين واتباعهم بقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين. وهذه المعاني تختص مع الإحاطة النصر والتأييد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Al-ma'iyyatu wal jam'u bainaha wa bainal uluwi. Sekarang kita akan membahas sifat yang berikutnya, itu sifat ma'iyyah, sifat kebersamaan. Ya, Allah memiliki sifat ma'iyyah, bersama. Dan jam'u, dan bagaimana mengkompromikannya, mengumpulkannya, bainaha wa bainal ulu, antara sifat ma'iyah dan sifat ulu. Komprominya gimana? Al-ma'iyyatu lughatan. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di Qawaidul Muslah. Al-ma'iyyatu lughatan secara bahasa al-muqaranatu wal musahabatu. Muqaranah, musahabah. Qaran itu berdampingan, musahabah bersamaan. Wa dalilu thubutil ma'iyyati lillahi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang tetapnya sifat ma'iyah bagi Allah adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum, dan Allah itu ma'akum, berbarengan bersama dengan kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Berarti Allah punya sifat ma'iyah karena ma'akum. Kemudian kata beliau, wa tanqasimu ila qismain, dan sifat ma'iyah ini terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Yang pertama amatun, yang kedua khossatun. Ammah dan khossah. Fal ammatu, sifat ma'iyah kebersamaan yang umum, hiya asyamilatu li jamil khalqi, itu mencakup seluruh makhluk. Mencakup seluruh makhluk. Jadi semua makhluk bersama dengan Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, wa muqtadal ma'iyyati huna, namanya sifat kan punya konsekuensi. Muqtado, tuntutan, konsekuensi dari sifat ma'iyyah di sini adalah al-ihatah, meliputi. Berarti Allah meliputi kita bil khalqi, dengan seluruh makhluk. Apanya? Meliputi kita, melingkupi kita, ilman, ilmunya, wa qudratan, kuasanya, wa sultanan, kuasa kerajaannya, wa tadbiran, dan pengaturan. Jadi kita dilingkupi, diliputi dengan ilmunya Allah, kuasanya Allah, pengaturannya Allah, dan seterusnya. Semuanya. Nggak ada yang keluar dari ini. Wal khassatu, sedangkan ada ma'iyah khassah, ma'iyah yang khusus. Artinya kebersamaan yang lebih dari itu.
Hiyallati tahtassu birrusuli watba'ihim, yaitu yang khusus kepada para rasul dan para pengikutnya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa qaulihi dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka muhsinun, berbuat baik. Jadi ada dua nih, ma'akum bersama dengan kalian secara umum dan bersama secara khusus kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innallaha ma'ana ini kan konteksnya ngomong sama sahabat Nabi. La tahzan innallaha ma'ana. Hadil ma'iyat. Nah, kebersamaan ini tak tadi malihatoti, berkonsekuensi disertai atau berbarengan dengan ihatoh, meliputi ilmunya dan seterusnya adalah an-nasra wa ta'id, pertolongan dan penguatan. Pertolongan dan penguatan. Jadi lebih dari ma'iyah. Lebih dari ma'iyah. Terus selanjutnya kalau jamaah. Fi syai'in wahidin. Anna bainahuma munafatan muhitun. Baik, barakallahu. Kemudian wal jam'u bainal ma'iyati wal ului min wajhain. Sekarang bagaimana mengkompromikan antara sifat ma'iyah dan sifat ulu? Kenapa? Karena kenapa didatangkan ini? Karena sebagian orang ada yang mengatakan, oh kalau kamu menetapkan sifat ma'iyah berarti bertentangan dengan sifat ulu. Kalau kamu menetapkan sifat ulu berarti bertentangan dengan sifat ma'iyah. Tapi dua-duanya ada sabit dalam Al-Quran. Bagaimana cara mengkompromikannya? Awalan yang pertama, annahu la munafata bainahuma fil waqi'. Bahwasanya tidak ada kontradiksi antara sifat ulu dan sifat ma'iyah fil waqi' dalam realita. Wa qad yajtami'ani fi syai'in wahidin. Dan kadang dua sifat ini berkumpul pada satu keadaan gitu, pada satu benda, pada satu keadaan. Walidzalika taqulu, oleh karena itulah kamu katakan mazalna nasiru wal qamaru ma'ana ma'annahu bisama. Kita sering bilang kita berjalan sedangkan bulan senantiasa bersama dengan kita. Padahal bulan itu ada di langit, kita tahu. Berarti bisa ma'iyah itu berkumpul dengan ulu. Asal yang kedua, annahu law farada, cara mengkromofikan yang kedua, annahu law farada, andaikan kita haruskan gitu ya. Ya udahlah, anna bainahuma munafatan, bahwasanya keduanya ada kontradiksi fi haqqil makhluk, pada diri makhluk, lam yalzam an yakuna bainahuma munafatun fi haqqil khaliq, maka tidak mengharuskan di antara keduanya itu juga ada kontradiksi pada khaliq, pada diri khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan kaidah sebenarnya kaidah akliyah. Kaidah akliyah itu kan sesuatu yang bertentangan sifatnya. Itu tidak bisa ada bareng dan tidak bisa tidak ada bareng. Kan pernah bilang, sesuatu yang bertentangan sifatnya itu tidak bisa ada bareng pada satu benda dan tidak bisa tidak ada bareng. Panas itu lawannya dingin. Nggak bisa dia panas dan dingin berbarengan. Itu nggak bisa. Di atas sama di bawah. Itu nggak bisa bareng. Dia di atas dan di bawah gitu. Kalau nggak di atas, di bawah. Nah, ini undang-undang akal sebenarnya, undang-undang akal. Makanya yang nggak tepat kemudian memahami asma wa sifat dengan undang-undang akal. Taruhlah ya betul, ada kontradiksi. Karena menurut undang-undang akal seperti itu. Hidup dan mati gitu. Dia hidup dan mati sekaligus, nggak bisa. Atau dia kalau nggak mati hidup. Pada diri makhluk oke.
Tapi itu nggak mengharuskan di antara keduanya itu kontradiksi pada diri Khalik. Kenapa? Ada alasan li'annahu laisa kamitslihi syai'un, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Jadi apa namanya? Ini dalilnya. Ya. Oh iya, oke lah ada kontradiksi pada diri makhluk. Tapi kalau pada diri Khalik enggak harus. Terus itu لا يصح تفسير المعين والله ma'iyatillahi. لا كونه معنا بذاته في المكان. أولا لأنه مستحيل على الله أن ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك Wa عنها yanfaqu anha. لا ينفك عنها. ثانيا أنه خلاف ما Fassaraha. فسرها به السلف. ثالثا Yalzamu. أنه يجب على هذا التفسير Lawazimu. لوازم بادئة. Batilatun. Kemudian kata beliau, wala yasihu tafsiru ma'iyatillahi biqaunihi ma'ana bidzatihi fil makan. Dan tidak boleh menafsirkan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala biqaunihi, bahwasanya keberadaan Allah itu ma'ana bersama dengan kita bidzatihi dengan zatnya Allah fil makan di dalam satu tempat. Ini juga sudah kita bahas di Qawaidul Muslah. Alasannya apa? Ada tiga. Awalan yang pertama annahu mustahilun 'alallahi haitsu yunafi uluwahu. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala yang mana itu menafikan sifat tingginya Allah. Wa uluhu min sifatihi adzatiyati. Sedangkan sifat ketinggian Allah itu termasuk sifat dzatiyah allati la yanfaku anha, yang mana tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bareng sama kita itu mustahil, nggak mungkin lah ya. Sini. Tanian yang kedua annahu khilafu ma fassaraha bihi salaf. Maksudnya itu menyelisih apa yang ditafsirkan oleh para salaf. Kemudian yang ketiga, salisan annahu yalzamu ala hadha tafsiri lawazimu batilatan. Maksudnya mengharuskan, ya, melazimkan atas tafsiran tersebut lawazim, konsekuensi yang batil. Konsekuensi yang batil. Ini juga sudah pernah kita bahas di Qawaidul Muslah. Kemudian lanjutnya, makna qaulillahi fis sama. ففي معنى هذا كما جاء في قوله تعالى كرسيه في الأرض أي عليها ويجوز أن تكون في السماء وعلى هذا معنى وهمي فيقول معنى أن الله في الأرض فجاء السماء بمعنى الوهمي في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فلا يصح أن تكون فيه المنفية إذا كان المراد بالسماء الأجراها المحسوسة لأن ذلك Yuhimu. يوهم أن السماء لله وهذا معنى باطل لأن الله أعظم من A'dhamu min, betul? أن يخلق شيئا مخلوقات. Baik, barakallahu. Kemudian kata beliau makna kaunillahi fis sama. Makna keberadaan Allah itu fis sama. Kemarin sudah kita bahas ya. Ini masih rentetan sifat ulu. Sifat ulu, sifat ma'iyah. Apakah sifat ma'iyah itu bertentangan dengan sifat ulu? Kemudian makna Allah itu fis sama. Makna fi itu apa? Nah, kata beliau maknahu 'alas sama'i ay fawqaha. Maknanya itu di atas langit. Ay maksudnya fauqa, ya, di atas langit. Fafi, maka fisama itu sebenarnya mengandung dua makna. Yang pertama menunjukkan dzarfiyah, karena asal kata fi itu maknanya dorof. Dorof. Wadok asal kata fi itu dorof. Maka maknanya adalah tinggi, ulu. Kemudian yang kedua di makna ala, nah, yang kita bahas ini. Fafi bimakna ala, maka fi itu punya makna ala, kama ja'at bihadal makna fi qouli ta'ala, sebagaimana datang dengan makna ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi, katakanlah berjalanlah kalian di dalam bumi gitu. Enggak, ai alaiha, di atas bumi.
Fil ardi maksudnya alal ard, di atas bumi, di atas permukaan bumi. Di antum nanti ada kitab khusus yang membahas tentang makna huruf jar ya. Makna huruf jar. Fi itu maknanya ala. Wa yajuzu an takuna fi lidorfiyati. Dan boleh juga bahwasanya fi itu maknanya dorof, lidorfiyah. Keterangan tempat atau waktu. Fasama'u ala hada bimaknal ulu. Maka sama di makna ini punya makna ulu. Jadi sama itu alal ulu. Fayakunul makna anallaha fil ulu. Maka maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ketinggian. Faqad ja'a as-sama'u bi ma'nal uluhi qaulihi ta'ala, dan ada tafsiran sama dengan makna ulu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air, kan bukan dari langit. Memang langit mengeluarkan hujan, enggak dari awan kan gitu kan. Sahab atau ulu dari atas, dari atas. Allah turunkan hujan dari atas gitu. Kemudian wala yasihu an takuna fi lidorfiyati idza kana al muradu bis sama'i al ajrama al mahsusata. Dan tidak boleh fi itu dengan makna dorfiyah kalau yang diinginkan dengan sama tadi adalah ajram al mahsusa, zat yang terindra, yaitu langit itu. Li'anna dzalika yuhim, karena kalau kita kita tafsirkan seperti itu, maka akan mengesankan anna sama tuhitu billah, langit itu meliputi Allah. Wa hadza ma'nan batilun, dan ini makna yang batil. Li'anna Allaha a'dhamu min an tuhita bihi syai'un min makhluqati. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar, agung dari sesuatu itu meliputi Allah dari kalangan makhluk. Kemudian lanjutnya ahli sunnah wala yazalu yatakallamu kiyin la yushbihu makhlukina wa hurufin wa adillatuhum cukup nih. Ini bahasan agak panjang, berat, cuma ya, mudah-mudahan terlalu panjang ya. Kemudian kita bilang wa qaulu ahli sunnati fi kalamillah. Sekarang kita bahas tentang sifat kalam. Sifat kalamullah. Allah punya sifat kalam. Semua ya enggak semua sih. Ada yang tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ada yang menetapkan sifat kalam bagi Allah tapi salah, tapi keliru. Maka kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menafsirkan sifat kalam bagi Allah. Qaulu ahli sunnati fi kalamillahi, pendapat Ahlus Sunnah dalam sifat kalamullah, firman Allah, annahu sifatun min sifatun. Kalam itu termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Lam yazal wala yazalu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yatakallamu, berbicara, bikalamin hakikin, dengan kalam yang hakiki. Dengan kalam yang hakiki ini tafsir kalamullah menurut Ahlus Sunnah. Berarti sifat kalamullah itu nanti kita lihat. Dia dirinci. Ada yang sifat dzatiyah, ada yang sifat fi'li. Kemarin sudah ya. Allah senantiasa yatakallamu bikalamin hakikin. Allah senantiasa berbicara dengan kalam hakiki. Bisautin, dengan suara yang bisa didengar. Dengan suara yang bisa didengar. La yushbihu aswatal makhlukin, yang tidak menyerupai suara makhluk. Wa hurufin, dan juga Allah berbicara dengan huruf. Jadi ada suara dan ada hurufnya. Itu sifat kalam hakiki itu seperti itu. Kalam hakiki itu maksudnya ada suara dan huruf. Wa yatakallamu bima syaa, dan Allah berbicara dengan apa yang dikehendaki. Mata syaa, kapan saja dia kehendaki. Wa kaifa syaa, bagaimanapun dia kehendaki. Gampang kan, Allah berbicara
apa yang dia mau, kapan saja dia mau, gimana pun dia mau. Wa adillatuhum ala dzalika katsiratun, dan dalil-dalilnya atas yang seperti ini Allah berbicara dengan kalam hakiki, dengan suara dan huruf. Itu banyak. Hanya apa namanya Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah itu panjang sekali membahas tentang, termasuk agak panjang membahas tentang. Kenapa? Karena memang salah satu khusumat, salah satu keributan itu dalam bab kalamullah ya, dalam bab kalamullah. Berarti kan yatakallamu bima syaa wa mata syaa wa kaifa syaa. Allah berbicara kapan dia mau, dengan apa dia mau, kapan dia mau, bagaimanapun dia mau. Tidak disebutkan Allah berbicara dengan apa yang dia mau, kapan dia mau, dan kapan dia apa namanya diam. Selalu dikatakan Allah berbicara dengan apa dia mau, kapan dia mau, bagaimanapun dia mau. Tidak dikatakan Allah berbicara dengan apa yang dia mau, dan kapan dia mau bicara, kapan dia mau diam, diam. Nggak ada begitu. Sekarang sukut itu termasuk sifat Allah nggak? Sukut diam. Allah berbicara terus, gitu. Nggak ada berhentinya. Atau ada diamnya. Allah punya sifat sukut nggak? Diam nggak? Allah punya sifat sukut, diam. Allah punya sifat sukut, diam. Dengan dalil nas dan ijma. Ulama sepakat Allah punya sifat sukut. Tapi sukut diam itu maksudnya bukan terputus dari kalam, terputus dari sifat kalam. Tapi maksudnya adalah Allah mendiamkan untuk menjelaskan satu hukum. Itu makna dari sukutnya Allah. Dalam hadis, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa sakata an asya afa anha. Dan Allah mendiamkan yang halal jelas, yang haram jelas, dan Allah mendiamkan beberapa hal. Artinya mendiamkan itu maksudnya apa? Tidak menjelaskan hukumnya, tidak menjelaskan hukum. Nah ini banyak, dalilnya banyak. Qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah punya sifat kalam ya. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Nabi Musa datang ke miqat kami, waktu yang telah kami janjikan kepadanya, maka Robnya itu berfirman langsung kepadanya. Kallamahu rabbuhu itu maksudnya berfirman langsung yang bisa didengar oleh Nabi Musa. Terus lanjutin. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعد النار الحديث متفق عليه. والدليل على أنه بشروط قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فنقول قولي هنا حروف. Baik, cukup dulu. Kemudian wa dalilu ala annahu bisautin. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara yang bisa didengar. Karena menurut Asy'ariyah Allah itu berfirman dengan kalam nafsi. Allah berfirman tapi tidak dengan suara, tidak dengan suara. Terus kalau ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa itu bagaimana? Allah ruwet jadinya. Allah ciptakan satu zat, kemudian Allah masukkan ke diri Nabi Musa, kemudian Nabi Musa paham, oh gitu, telepati. Berarti kan kalau Allah itu secara nggak langsung dia katakan makhluk.
Atau ada lagi yang aneh. Allah ciptakan huruf-huruf di pohon gitu kan. Ini kan di Bukit Tursina ya. Di pohon, kemudian pohon itu yang nanti menunjukkan kepada Nabi Musa. Berarti yang ngomong kepada Nabi Musa bukan Allah tapi pohon. Ya. Wa dalilu ala annahu bisautin qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu min janibit turil aimani, dan kami panggil dia dari sisi Bukit Tursina yang kanan. Namanya manggil, pakai suara nggak? Pakai suara. Nada yunadi itu pasti pakai suara. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan Nabi Musa najiyya supaya dia bisa bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dengan suara. Wa minas sunnati, dan dari as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaq alaih. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika. Kemudian ada mengatakan labbaik wa sa'daik. Aku pemenuhi panggilanmu, aku senang hati memenuhinya. Fayunadi bisautin. Perhatikan. Fayunadi bisautin, dan Allah memanggil dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Allah memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu ba'tsan minan nar, sekelompok orang ilan nar, ke neraka. Fayaqulu ya Rabbi wa ma ba'tsun nar. Berapa orang yang akan dikirimkan ke neraka, dan seterusnya. Al hadis muttafaqun alaih. Ila akhiril hadis muttafaq alaih. Perhatikan kata-kata bisautin, ini jelas nih. Nas, ya, wa daliluhum ala annahu bi hurufin, dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan huruf, itu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan wahai Adam uskun anta. Ini namanya maqalul qaul. Maqalul qaul itu jumlah yang tertelak setelah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, itu namanya maqalul qaul. Namanya maqalul qaul. Nah, kulna, kami katakan wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Fa maqalul qauli huna hurufun. Maqalul qaulnya ya huruf. Maqalul qaulnya kan huruf ya. Maqalul qaulnya huruf. Tapi ada dalil yang lebih jelas lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan huruf. Itu hadis dalam keutamaan membaca Al-Quran. Hadis dalam keutamaan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf. Alif lam mim itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Berarti kalamullah itu ada hurufnya. Ada hurufnya. Begitu. Terus sini. على أن تعالى فلما جاء موسى وكلمه فكلمه أقرب على بيته موسى عليه الصلاة والسلام وكلام الله تعالى Sifatu dzatin. dari asli, فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما وصفة الفعل بإخبار Ahadihi. لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته Takallam. Aksaro itu fi'il madi. Aksar. Min. Aksaru ma hasolat. Ini kan Allah berfirman dengan suara dan huruf. Allah punya sifat kalam. Kalamnya itu ada suaranya, ada hurufnya. Dalilnya sudah
Sekarang Allah berfirman mata sya'a kaifa sya'a bima sya'a. Berarti kaitannya sama masyiah. Wa dalilu ma'ala annahu bimasyiatin, bahwasanya dalil bahwasanya sifat Allah itu kaitannya dengan masyiah. Masya'a, mata sya'a, kaifa sya'a, gitu ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala walam maja'a Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang ke tempat miqat kami tadi, tempat yang telah kami janjikan, waktu yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu. Maka Rabbnya berbicara, mengajak bicara kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa. Fataklimu, maka taklim, sifat kalam, kalama yukalimu takliman. Sifat taklim itu hasola terjadi ba'da maji Musa alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kapan saja dia mau. Setelah Nabi Musa datang. Ya. Kemudian wa kalamullahi ta'ala sifatu dzatin. Sekarang apakah sifat kalam itu sifat dzati atau sifat fi'liyah? Ya. Kalamullah itu sifat zat bi'tibari aslihi, itu sifat zat ditinjau dari asal sifatnya. Berarti Allah tidak bisa disifati dengan sifat tidak berbicara gitu kan. Selalu menempel pada diri Allah. Fa innallaha lam yazal wa la yazadu qadiran 'alal kalami mutakaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mampu untuk berbicara dengan sebenar-benarnya. Nau'nya qadim. Nau'nya itu apa, jenis sifatnya itu qadim. Wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadihi. Dan sifat fi'liyah ditinjau dari ahadnya. Per kalamnya. Allah kalam Taurat kapan, Allah kalam Injil, berkalam dengan Injil kapan, Allah berkalam dengan Al-Qur'an kapan. Itu ahadnya. Ahadnya itu sifat fi'liyah. Kapan saja Allah mau. Berarti ahadnya hadis. Nau'nya qadim, ahadnya hadis. Li'anna ahadal kalami tata'allaku bimasyiatihi mata sya'a takallam. Karena ahad per bagian kalam Allah itu karena perbagian kalamnya itu berkaitan dengan masyiahnya Allah. Kapan saja Allah berkehendak maka Allah berbicara. Kemudian kalau anda baca Aqidah Wasithiyah ini memang agak panjang pembahasannya. Wa aktsara mu'allifu min dzikri adillatil kalam, dan Ibnu Taimiyah penulis kitab ini memperbanyak menyebutkan dalil-dalil kalam. Kenapa? Li'annahu aktsaru ma hasalat fihi al-khusumah, karena dalam bab ini terjadi paling banyaknya terjadi khusumah, keributan, waqat bihil fitnah, dan fitnah terjadi pada bab ini min masail sifat, dari permasalahan sifat. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.